Tema 8, subtema 3. Mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Air yang kita gunakan sehari-hari harus bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Syarat fisika. 1. Air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. 2. Air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri dan pencemaran lingkungan. 3. Air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. 4. Air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Syarat kimia. Memiliki tingkat keasaman yang normal. Air tidak mengandung bahan kimia beracun. Syarat biologi. Air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan, sehingga orang seringkali perlu membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini karena sumur ataupun sungainya telah tercemar. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Kita dapat mengurangi krisis air bersih dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. 1. Melakukan penghematan air. 2. Melakukan penanaman pohon. 3. Membuat lubang resapan air atau biopori. 4. Membangun tempat penampungan air. 5. Menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Pengaruh kualitas air bagi keluarga. Air yang kita gunakan harus berkualitas baik. Jika kualitas air tidak baik, maka akan terjadi hal-hal berikut. 1. Kesehatan keluarga dan hewan peliharaan akan terganggu. 2. Pakaian dan peralatan makanan akan kotor. 3. Tanaman akan layu bahkan mati. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air yang berkualitas baik untuk keluarga kita. Jika kita menggunakan air yang berkualitas baik, anggota keluarga menjadi sehat. Pakaian, peralatan makanan, dan rumah kita pun menjadi bersih. Menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Air yang bersih memiliki ciri-ciri
yaitu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Penggunaan air yang tercemar dapat menimbulkan penyakit. Ketersediaan air bersih yang ada di permukaan bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga kualitas air dan cara memeliharanya. Berikut adalah cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. 1. Mencuci pakaian dengan air secukupnya. 2. Menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. 3. Menghemat air ketika mencuci kendaraan. Pembelajaran 3. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Indonesia melakukan beragam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, barang atau jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Perhatikan jenis kegiatan ekonomi yang terlibat dalam pembuatan produk mebel berikut. Dari kegiatan gambar tersebut, kita dapat melihat beragam jenis kegiatan ekonomi yang terlibat sehingga sebuah kursi dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Peranan setiap kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pada proses awal, industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan. 2. Kemudian, kayu tersebut diolah oleh perajin kayu sehingga menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. 3. Selanjutnya, kursi kayu dari perajin pun disalurkan oleh penjual mebel. Keberadaan setiap kegiatan ekonomi tersebut saling mendukung kebutuhan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.